Iya, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafanul Haji, mahasiswa Politeknik Elektronika Sistem Pembangkit Energi kelas 4 dengan NRP 42222600010. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mengerjakan poin 8.37, yaitu Reconsider the Cycle of Problem 8.36, yang mana akan dilakukan analisa isentropik dengan efisiensi turbin dan pompa sebesar 85%. Nah, pada poin 8.36 sudah diketahui bahwa eh, adanya superheated vapor yang memasuki turbin stage 1 dengan kondisi 18 megapascal dengan temperatur 560 derajat Celcius. Dan salah satunya memasuki closed feed water heater dengan kondisi steam pada 1 megapascal, dan pada condensate drain from the feed water heater dengan saturated liquid yaitu 1 megapascal, dan melalui trap setelah condenser yaitu dengan heater 18 megapascal dan temperatur equal to saturation temperature at 1 megapascal. Yang mana di sini itu mengacu pada problem 8.6, yaitu menggunakan ideal Rankine cycle dengan saturated vapor yang masuk pada turbin pertama yaitu 18 megapascal dan eh, kondenser keluaran sebesar 6 kilopascal. Jadi dapat saya gambarkan di sini kurang lebih siklusnya seperti ini, yang bagian masuk turbin stage 1, kemudian menuju reheater ke turbin stage 2 melalui kondenser, kemudian masuk ke pompa 1 menuju open heater, menuju pompa 2 dan menuju ke close heater dan mengalir pada boiler, yang mana pada masing-masing stage turbin yaitu pada stage pertama akan menuju ke close heater dan turbin stage 2 akan terpecah pada open heater, dan pada close heater di sini akan melalui trap menuju open heater. Nah, di sini diketahui bahwa pada stage 1 yaitu pressure-nya sebesar 18 megapascal dan temperatur 560 derajat Celcius. Dan pada stage 2 yang menuju ke close heater yaitu sebesar 1 megapascal pressure-nya. Kemudian pada stage 10 atau keluaran pompa 2 yaitu dia mengalami saturated liquid pada 1 megapascal. Dan pada stage 11 keluaran dari close heater menuju boiler yaitu pressure-nya 18 megapascal dengan temperatur saturated liquid yaitu 1 megapascal, yaitu 179,9 derajat Celcius. Maka pada stage pertama diketahui S1 sebesar 6,4392 kilojoule per kilogram Kelvin dan entalpi 1 3444,4 kJ per kg. Dan pada stage 2 di sini diketahui P2 sebesar 1 megapascal, dan kita asumsikan karena pada stage 2 di sini itu S-nya sama yaitu S2 sama dengan S1 yaitu sebesar 6,4392 kilojoule per kilogram kali Kelvin, sehingga kondisi eh, udara yaitu X2 dengan persamaan S2 min S fluid per SG min SF yaitu 6,4392 dikurangi 2,1387 per 6,5863 dikurangi 2,1387 yaitu 0,97. Jadi 97% kondisinya adalah vapor di sini ya. Sehingga H2S sama dengan HF plus X2 dikali HFG yang menghasilkan 2717,65 kJ per kg.
sehingga entalpi 2 pada state 2 menunjukkan hasil 2826,66 kJ per kg. Selanjutnya pada state 3 diketahui pressure 0,7 megapascal, yang mana di sini tidak ada perubahan entropi ya, hingga S3 sama dengan S1 yaitu 6,4392 kJ per kg K, sehingga kondisi uap di sini menunjukkan 0,94 atau 94% vapor. Jadi masih dikategorikan aman untuk menuju ke sebuah turbin ya. Sehingga H3S dengan persamaan yang sama seperti sebelumnya, yaitu HF plus X2 dikali HFG menunjukkan 2639,54 kJ per kg. Sehingga H3 sama dengan H1 dikurangi efisiensi turbin dikali H1 min H3S sama dengan 2760,27 kJ per kg. Nah, untuk selanjutnya, state 4 yaitu state keluaran reheater menuju ke turbin stage 2, yaitu dengan pressure 0,7 megapascal karena tidak ada penambahan eh, pressure ya. Jadi sama dengan keluaran dari turbin stage 1 yaitu 0,7 megapascal dengan temperatur 440 derajat Celcius, sehingga H4 sama dengan 3353,3 kJ per kg dan S4 sama dengan 7,7571 kJ per kg .K. Kemudian state 5 yang merupakan keluaran turbin menuju open heater ya. State 5 di sini dengan pressure 0,3 megapascal, maka S5 sama dengan S4 karena tidak ada perubahan entropi ya. Jadi 7,7571 kJ per kg K. Kemudian kita interpolasikan untuk H5S-nya, yaitu mendapatkan dengan kondisi 0,3 megapascal dengan temperatur yang sama karena kita asumsikan isentropik, maka H5S-nya 3107,18 kJ per kg. Dengan persamaan yang sama untuk mencari entalpi pada H5 sama dengan 3169,6 kJ per kg. Untuk state 6 sendiri, yaitu state 6 keluaran dari turbin stage 2 menuju ke kondenser ya, maka S6 sama dengan S4 karena kita asumsikan isentropik, yaitu 7,7571 kJ per kg K, maka P6 sama dengan 0,008 megapascal, sehingga kondisi uap pada X6 yaitu 0,94 atau 94% vapor. Jadi keluaran turbin stage 2 masih kondisi vapor ya. Untuk H6S-nya sendiri dengan persamaan HF plus X6 dikali HFG sama dengan 2432,79 kJ per kg, maka H6 dengan persamaan H4 dikurangi efisiensi turbin dikali H4 min H6S dengan efisiensi turbin 0,85 ya, maka didapatkan H6 2570,87 kJ per kg. Kemudian pada state 7 ya, keluaran kondensor di sini maka diasumsikan isobar yaitu sebesar pressure 0,008 megapascal dan entalpi 7 yaitu 173,38 kJ per kg. Pada state 8 yaitu setelah dari pompa 1 keluaran dari kondensor ini dipompa menuju ke open heater, maka pressure-nya sebesar 0,3 megapascal dengan H8 yaitu karena
ini kondisinya keluaran pompa, maka kita menggunakan persamaan H7 ditambah W dot P per M dot, yang mana yaitu sama dengan volume spesifik pada state 7 dikali pressure awal di pressure akhir dikurangi pressure awal, yaitu P8 dikurangi pressure P7 dibagi dengan efisiensi pompa yaitu 0,85, sehingga hasilnya adalah 0,35 kg per kg. Nah, maka H8 sama dengan 173,88 ditambah 0,35 sama dengan 174,23 kg per kg. Nah, untuk state 9 sendiri itu terjadi saturated liquid ya, karena di sini tidak ada penambahan temperatur. Jadi kita mengikuti saturated dari pressure-nya, yaitu pada pressure 9 0,3 megapascal, maka diperoleh H9 561,47 kg per kg karena kondisinya itu liquid. Kemudian pada poin state 10 yang mana sudah diketahui kondisinya adalah saturated liquid dari soal, maka P10 dengan 1 megapascal, H10 sama dengan H9 min W dot P per M dot, yaitu V volume spesifik 9 dikali dengan P keluaran dikurangi P awal, yaitu P10 dikurangi P9 per efisiensi pompa, yaitu 0,88 kg per kg. Maka H10 561,47 ditambah 0,88 sama dengan 562,35 kg per kg. Dan pada state 11 yaitu eh, keluaran close heater menuju ke boiler ya, pada state 11 itu dengan pressure 18 megapascal dan temperatur 179,9 derajat Celcius. Maka diperoleh H11 sebesar 781,94. Dikarenakan di sini menggunakan persamaan yaitu entalpi fluida fluid yang mengacu pada temperaturnya ditambah dengan volume spesifik fluid dikali dengan pressure keluaran dibanding dikurangi pressure awal. Itu pressure awalnya itu saturated yaitu 1 megapascal ya. Selanjutnya untuk state 12 dan state 13 yang mana di sini terjadi throttling proses yang pada gambar ditunjukkan ini. Jadi pada state 12 menuju ke 13 mengalami trap, sehingga pada state 12 dan 13 diketahui pressure 2 megapascal kondisi saturated liquid dan entalpinya adalah 908,79 kg per kg. Karena ini throttling proses, maka H12 sama dengan H13 yaitu 908,79 kg per kg. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita dapat menjawab pertanyaan dari poin 8.37, maka perlu kita hitung terlebih dahulu kondisi pada eh, open heater dan juga close heaternya. Yang mana close heater di sini kita sebut Y aksen dan open heater adalah Y double aksen. Nah, untuk close heater sendiri yaitu Y aksen sama dengan M.2 per M.1, yaitu H11 min H10 per H2 dikurang H12 sama dengan 0,114. Dan Y double aksen yaitu M.5 per M.1 sama dengan 0 sama dengan Y double aksen H5 plus dalam kurung 1 min Y aksen min Y double aksen dikali H8 plus Y aksen dikali H13 min H9. Maka Y double aksen sama dengan dalam kurung 1 min Y aksen
tutup kurung dikali H8 ditambah Y aksen dikali H13 dikurangi H9 dibagi H8 min H5 sesuai dengan inlet ininya ya untuk penentuan M dotnya. Maka didapatkan Y double aksen sebesar 0,101. Nah, untuk menjawab poin A yaitu kerja net atau W dot dari steam yang memasuki turbin stage 1, dan yang B adalah thermal efisien, dan yang C adalah ditransfer to cooling water phase perfect condenser, jadi Q-out ya. Maka yang A terlebih dahulu, W dengan bersamaan W dot T1 per M dot 1 sama dengan H1 min H2 ditambah 1 min Y aksen dikali H2 min H3. Maka 3.444,4 dikurangi 2.826,6 ditambah 1 min 0,114 dikali dalam kurung 2826,66 dikurangi 2760,27 sehingga kerja turbin per M dot sebesar 676,56 kJ per kg. Selanjutnya untuk efisiensi thermal sendiri dengan persamaan W dot T per M dot ditambah W dot T2 per M dot dikurangi W dot P1 per M dot dikurangi W dot P2 per M dot per Q dot in per M dot. Maka karena W dot T per M dotnya ini sudah diketahui ya, maka saya langsung menghitung dari per poin penjumlahan, yaitu saya cari W dot T 2 per M dot terlebih dahulu menghasilkan 632,76 kJ per kg, dan W dot P1 per M dot 1 menghasilkan 0,275 kJ per kg, dan W dot P2 per M dot 1 menghasilkan 0,88 kJ per kg. Dan untuk key dot in per M dot yaitu 3.187,88 kJ per kg. Sehingga setelah keseluruhan ini saya peroleh nilainya, saya masukkan pada rumus efisiensi thermal, yaitu menunjukkan 0,411 atau sama dengan 41,1%. Untuk poin C yang terakhir, yaitu key dot out, mohon maaf di sini saya sedikit typo ya, ini out per M dot 1 sama dengan dalam kurung 1 min Y aksen min Y double aksen tutup kurung dikali dengan H6 min H7, sehingga 1 min 0,114 dikurangi 0,101 dikali dengan 2.570,87 dikurang 173,88, sehingga key out menunjukkan 1.881,64 kJ per kg. Ya, mungkin dari saya sekian atas penjelasan untuk pengerjaan poin 8.37. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.